Lagu naik. Ya. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP Unpati merayakan Dies Natalis yang ke-38 pada Senin 22 Agustus 2022. Acara yang dirayakan secara sederhana ini berlangsung di halaman program studi dengan dibawa sorotan tema Bersinar dengan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hadir bersama pada acara itu Dekan FKIP Profesor Izakwenu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Hamjat Salong, Sekretaris Jurusan Bahasa Dr. Petrus Patiasina, Ketua Program Studi PBSI Happy Lelapari, para dosen serta mahasiswa setiap angkatan. Acara tersebut dibuka Dekan FKIP Profesor Izakwenu yang ditandai dengan pemukulan tifa. Ketua Program Studi PBSI Happy Lelapari memberikan apresiasi kepada HMPS PBSI atas ide dan gagasan pada Dies kali ini. Ia mengatakan, semua dosen dan pegawai PBSI sementara fokus melakukan pekerjaan akreditas unggul, di mana pada bulan Agustus ini menjadi bulan terakhir akreditasi. Prodi PBSI, kata Lelapari, harus tetap ada dan eksis untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sesuai Bina Mulia Kelautan konsep Unpati, di mana realitas PBSI berada di tengah-tengah masyarakat dan Maluku sebagai provinsi kepulauan. PBSI terus menghasilkan lulusan yang eksis melayani masyarakat Maluku dimanapun berada. Karena ide dan gagasan mereka, karena inisiatif mereka, lalu kita berjumpa di situasi ini untuk melaksanakan merayakan Dies Natalis Program Studi Bahasa Indonesia yang ke-35. Saat ini semua dosen pegawai di program studi sementara berkonsentrasi penuh melakukan pekerjaan akreditasi program studi kita, karena di bulan Agustus kita adalah bulan terakhir akreditasi yang kita usulkan sejak 5 tahun kemarin, 2017 sampai dengan 2022, dan puji Tuhan sampai dengan saat ini kita dosen dan seluruh keluarga besar, dia termasuk mahasiswa, pegawai, alumni, pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, sementara ada dalam gumulan mewujudkan akreditasi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menuju program studi unggul. Kita berdoa sama-sama untuk sebuah upaya kita, karena program studi ini harus tetap ada dan eksis, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa, khususnya masyarakat Maluku yang ingin belajar dan dibina di program studi. Saya coba menyentil sedikit. Kita ada dalam gumulan visi keilmuan program studi ini sampai dengan tahun 2025, yaitu menjadi penyelenggara ITEX berbasis kepulauan yang mampu menghasilkan guru bahasa Indonesia yang berkualitas unggul, berkemandirian, dan berdaya saing global pada tahun 2025. Nah, hendaklah kita, mahasiswa, dosen, dan para alumni, ya, memahami akan akar rumusan visi keilmuan kita. Lanjut Lelapari, masa akreditasi PBSI sudah berakhir pada 15 Agustus 2022. Ia mengatakan, pertengahan tahun kemarin terjadi pergantian antara Ban PT dan Lamdik, sehingga PBSI harus berproses dengan ketentuan sampai batas akhir tanggal 31 Agustus mendatang. Diakuinya, persiapan prodi telah mencapai 80%. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini berakhir di tanggal 15 Agustus 2022 dan sudah selesai. Jadi di pertengahan tahun kemarin terjadi pergantian antara Ban PT dengan Lamdik, dan kita masih berproses dengan ketentuan sampai nanti di batas akhir tanggal 31 Agustus. Sudah 80% kami sudah melakukan pekerjaan, mulai dengan
mengidentifikasi data kuantitatif dan bagian evaluasi diri dan sudah sementara diselesaikan. Langkah terakhir kita adalah melakukan presentasi dokumen ke pihak LP3M, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Patimura, sebagai satu lembaga yang mengawal atau yang bertanggung jawab mendampingi proses akreditasi perguruan studi selama ini di Unpad. Nah, dari hasil yang kami lakukan berdasarkan data kuantitatif, kondisi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sampai dengan periode 2022 ada dalam kondisi yang baik. Jadi pangkalan data kita di Kemendikbud baik, dan semua aktivitas perguruan tinggi menjadi penelitian, pengabdian, dan pengajaran semuanya baik, dan ini menjadi kemudian sumber daya kita punya modal 7 doktor, kemudian ini menjadi potensi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Keinginan kita bisa mencapai akreditasi unggul, dan kalau bisa akreditasi unggul berarti kita semakin memiliki daya saing di Maluku maupun di Indonesia. Kami sudah menerima beberapa mahasiswa dari daerah luar Maluku, katakanlah Sumatera Utara, kemudian dari Sulawesi Tenggara, dan ini merupakan modal kita bisa eksis untuk melayani masyarakat bukan cuma Maluku tapi di yang berikut kami juga melayani pembelajaran bahasa asing bagi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di dalam tahun ini ada 4 negara yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kuliah bahasa Indonesia di program studi bahasa Indonesia. Ia berharap usia ke-38 PBSI menjadi prodi yang unggul dari sisi kemahasiswaan, di mana bisa mendorong mahasiswa studi lebih cepat, serta nilai dari mahasiswa itu, dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk bisa berkarya. Sementara itu, Ketua HMPS PBSI Abdul Mamang mengatakan, Dies kali ini diisi dengan 4 lomba untuk meramaikannya. Dalam Dies Natalis yang ke-38 itu ada 3 lomba sekali. 4 lomba itu yang kami susun. Yang pertama adalah itu bawa kelereng, yang ketiga adalah debat perorangan, dan yang keempat adalah menyanyi solo bahasa daerah. Meskipun di bawah guyuran hujan, antusias mahasiswa begitu luar biasa. Dies Natalis diisi dengan lomba antar angkatan, yakni makan kerupuk, gigit sendok berisikan kelereng, dan karaoke. Janes Balol, Cisya Titahena melaporkan.